Ntar dulu guys, subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Let's go. Halo para kaum rebahan, kembali lagi dengan saya Oji Srepet. By the way, bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, Oji harap kalian tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang ya. Pada kesempatan kali ini Oji akan merangkum sekaligus membahas sebuah film yang menceritakan sekelompok remaja yang tidak menyadari bahwa mereka di sini sudah mati guys. Yang intinya tuh sangatlah seram banget, hingga maka dari itulah langsung saja kita ke videonya. Dan sebelum kita ke videonya guys, alangkah baiknya buat teman-teman itu kayak subscribe dulu gitu kan. Dan biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Oji Srepet. Ingat ya guys, karena subscribe itu gratis. Let's go. Berlatar di sebuah rumah, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Sandra. Iya, ini parasnya, Sandra sendiri adalah anak satu-satunya yang baru saja ditinggal mati oleh bapak dan ibunya. Maka dari itulah Sandra pun di sini menangis karena ibu dan bapaknya sudah meninggal dunia. Kamu harus belajar ikhlas ya nak. Selain itu, Sandra juga harus terpaksa tinggal bersama tantenya, di mana saat tantenya mau keluar, Sandra pun tiba-tiba kaget yang ternyata ia melihat sebuah buku sehingga membuat Sandra pun membacanya. Ini apa Tan? Sama mama sama papa? Ini siapa? Setelah membaca isi buku tersebut, terlihat Sandra pun pelanga-pelongo saat mengetahui bahwasannya ia di sini bukan anak kandung dari ibu dan bapaknya yang meninggal itu, melainkan adalah anak dari ibu gendis yang tinggal di sebuah perdesaan. Melihat semua itu, Sandra pun semakin sedih dan tidak tahu apa masalah yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, tepat di sebuah sekolah kita pun memperlihatkan Sandra yang memanggil semua temannya dan membuat kesepakatan untuk bertujuan mengajak semua temannya ini agar membantunya pergi untuk mencari ibu kandungnya. Bener-bener. Sekarang kita ref. Ya udah, kapan mau berangkat? Singkat cerita, malam pun kembali poek. Terlihat si Sandra yang bermimpi melihat Nyi Roro Kidul yang menari sehingga membuatnya harus sadarkan diri atau harus bangun gitu dan pergi menceritakan semuanya kepada tantenya apa pertanda mimpi semua itu. Sandra. Tapi Sandra kan udah gede. Benernya. Tapi tante khawatir sama kamu Sandra. Selain menceritakan itu semua, Sandra juga meminta izin kepada si tantenya bahwasannya Sandra di sini ingin sekali pergi ke tempat di mana ibu kandungnya itu berada. Mendengar semua itu, tantenya juga sempat menolak karena takutnya Sandra di sini kenapa-kenapa. Namun apa boleh buat juga, Sandra sendiri harus menemukan ibu kandungnya. Dari situlah tantenya yang kehabisan kata-kata pun akhirnya mengizinkan Sandra untuk pergi saja. Dan setelah satu hari pun tiba di mana Sandra dan teman-temannya pun di sini akhirnya pergi juga, yang ketika mereka sudah sampai di tengah perjalanan, mereka pun harus berhenti dan terpaksa berjalan kaki karena jalan yang mereka lewati tersebut sudah tidak ada atau bisa kita sebut adalah buntu. Ya udah, lu tunggu di mobil aja sana sendirian. Sendirian dong. Weh, tungguin. Iya, 20 menit setelah mereka berjalan, mereka pun di sini melihat sebuah tempat ya mirip sekali sih dengan candi berbudur gitu. Dimana saat melihat itu semua, Sandra dan semua temannya pun mengambil kesempatan untuk selfie gitu agar bisa upload pamer ke sosial media.
Beda cerita dengan si Sandra sendiri yang terlihat sangat-sangat sedih dan tidak ada senang-senangnya sama sekali karena ia sendiri masih memikirkan siapa ibu kandungnya yang sebenarnya, sehingga melihat si Sandra yang sedih, pria yang bernama Riko ini pun mencoba untuk menghiburnya. Mereka nih. Setelah mengobrol dan saling selfie-selfian, mereka pun di sini memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan ini. Tapi tiba-tiba Kan kita kagak. Hati lo tidur dipelorotin lo sama setan. Jangan ginian. 20 detik pun sudah berlalu ketika mereka pergi di tempat itu. Mereka yang sedikit lega banget gitu saat melihat satu pria yang memanggil mereka dari kejauhan, sehingga mereka pun menghampirinya dan berharap Sandra bisa menanyakan di mana tempat ibu gendis pemilik panti asuhan itu tinggal. Mau kemana? Kita mau nyari panti asuhan Bunga Dahlia, Pak. Dan iya, tanpa menjawab apa-apa pria itu pun pergi, yang membuat mereka pun pelangap-longo dan sedikit bingung banget dengan perilaku pria itu yang sangat-sangat aneh sekali. Mukanya lempeng banget kalau ngomong. Udah gitu bibirnya mau jatuh. Hingga waktu demi waktu pun terus berjalan, Sandra dan teman-temannya pun di sini memasuki sebuah panti asuhan yang sudah tidak ada lagi penghuninya. Meskipun teman-temannya di sini pada pasrah dan tidak kuat, bahkan mereka memutuskan untuk pulang, tapi itu semua tidak membuat Sandra pun menyerah begitu saja dan terus mencari keberadaan ibu gendis itu ada. Ibu gendis itu di mana, guys? Gitu maksudnya. Anda Mencari dan terus mencari hingga akhirnya mereka pun di sini membuat kesepakatan atau keputusan gitu untuk berpencar saja dan berharap bisa mendapatkan petunjuk, dan dari petunjuk itu mereka bisa menemukan ibu gendis itu di mana. Yang ketika sudah berpencar, kamera pun berfokus ke Riko dan Sandra, dan tiba-tiba gak ada apa-apa. Gue barusan lihat. Oh my god, entah perempuan tadi itu adalah siapa yang membuat si Sandra pun shock parah banget. Lagi dan lagi Sandra yang tidak mau menyerah begitu saja akhirnya pergi mencari ke tempat lain. Don bagaikan ketemu pocong di malam hari, Sandra yang kaget ketika ada si nenek yang datang tiba-tiba menghampirinya. Lantas si nenek pun bertanya, "Cari apa tuh, Neng?" Mendengar semua itu, Sandra pun bertanya di mana rumah ibu gendis pemilik panti asuhan itu, sehingga nenek pun memberitahunya. Dan ternyata Kita tolong sama nenek buat anterin saya ke sana. Sandra. oh my god, dimana Riko yang sempat menghampiri si Sandra pun memberitahu, "Kau bicara dengan siapa barusan?" Dimana saat mendengar itu semua, Sandra pun kelihatan sangat bingung dan mencoba untuk menjelaskan bahwa ia benar-benar mengobrol dan bertanya kepada si nenek yang baru saja menghampirinya, yang ternyata itu adalah setan, guys. Mungkin saja Sandra pun tidak tahu gitu loh. Iya, udah deh. Mendingan kita cari rumah Ibu Gendis aja. Bilangin batu ya beneran, tadi gue ngeliat tuh kuburan serem. Iya, ketika Sandra membuat keputusan untuk melanjutkan lagi mencari rumah Bu Gendis itu, yang sama sekali mereka tidak tahu gitu di mana rumah itu sebenarnya. Tapi semua itu mereka pun terus berusaha, dan biar gimana pun dari Sandra menemukan ibu kandungnya, Sandra bisa tenang dan tidak ada lagi beban pikiran yang harus Sandra pikirkan lagi. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya si Sandra saat dihampiri oleh seorang pria yang bernama Alif. Iya, ini bebenguknya yang mengaku dirinya adalah seorang pencipta petualangan dan memberitahu kepada mereka semua bahwa tujuan dia kemari adalah membuat semacam dokumenter gitu untuk persiapan ujian kuliahnya.
kampung yang dulu dihuni sama para pengikut setianya. Juga menyuruh dan memohon kepada mereka semua untuk secepatnya pergi saja di tempat ini, karena menurut Alif sendiri tempat ini sangat berbahaya sekali. Bahkan ya si Alif ngomong begitu guys, dia itu ada kalung yang penangkal makhluk jahat gitu ya, dari situ dia tidak takut gitu. Sehingga si Alif di sini menyuruh mereka dengan secepatnya untuk meninggalkan tempat tersebut ya, karena ya Sandra dan teman-temannya kan tidak ada kalung penangkal seperti si Alif sendiri guys. Beda cerita dengan mereka yang keras kepala banget, bahkan mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan si Alif tadi dan berniat untuk menginap 1 hari saja di rumah yang tidak sengaja mereka melihatnya. Dan Mana sih? iya, Sandra yang sempat melihat perempuan yang berjalan di rumah tersebut sehingga membuat Riko dan Niko pun membuka pintu rumahnya untuk memastikan apakah itu benar-benar Bu Gendis sendiri. Foto ini tuh sama kayak yang di rumah gue. Ini kan fotonya Bu Geni. Ketika mereka udah masuk di rumah itu, Sandra pun melihat serpihan foto yang bahkan foto itu dia sempat mengingat dan melihatnya ada di rumahnya, dimana itu semua tiba-tiba suara handphone pun berbunyi yang ternyata Sandra di sini ditelepon oleh tantenya. Udah ketemu sama Bu Gendis? Enggak, Tante. Ketika saling mengobrol, tantenya di sini cuman menanyakan si Sandra apakah sudah menemukan rumah Ibu Gendis itu dan juga menanyakan kabar Sandra apakah baik-baik saja. Yang setelah sudah berbicara dengan tantenya, Don iya, melihat si Sandra pergi yang entah mau pergi kemana dan tujuannya apa gitu. Melihat itu semua, Riko dan Niko pun memutuskan untuk mengikutinya karena mereka di sini takut Sandra itu kenapa-kenapa. Hey! Oh my god, Sandra yang masih mengikuti pun akhirnya terlihatlah seorang perempuan yang memakai kebayang putih tapi tiba-tiba dari Sandra terjatuh datanglah si Alif yang entah datangnya dari mana, sehingga si Alif pun memarahi mereka karena sudah tidak mendengarkan apa larangan si Alif kemarin untuk pergi di tempat tersebut. Dan ini adalah jimat keberuntungan gue. Selama gue pakai jimat ini, gue akan aman dari ancaman makhluk-makhluk alam gaib. Kembali ke Riko yang sendirian dengan senternya yang terus mencari keberadaan si Sandra di mana hal tersebut. Riko yang pelangap-pelongo saat melihat sekelompok warga yang datang menghampirinya dan tiba-tiba selain itu kembali ke Niko yang melihat perempuan yang menari, tapi saat perempuan itu menampakkan wajah seramnya, sontak saja si Niko pun kaget dan begitupun sebaliknya perempuan yang bernama Sila pun melihat juga seorang pria yang membawa cangkul guys, dimana melihat itu semua Sila pun terjatuh dan melarikan diri. 15 tahun yang lalu terjadi menjadi bego ternyata jedot. Ya itu maksud gue. Setelah mereka semua sudah pada ngumpul, Riko yang masih trauma dengan apa yang dilihatnya tadi, lantas ia pun memutuskan menyuruh Sandra dan lainnya agar segera cepat pergi di tempat tersebut. Satu hari pun telah berlalu, tepat pada waktu si Sandra sudah sampai di rumahnya. Ia pun merasa agak aneh banget ya saat ia masuk di dalam rumahnya. Sandra sendiri tidak melihat tantenya guys. Melihat semua itu, Sandra pun menelpon kembali Riko dan Sila agar cepat datang ke rumahnya. Tante.
Iya, saat Riko dan Sila sudah sampai, Sandra pun menceritakan kepada mereka berdua bahwa tantenya itu hilang entah kemana. Bukan itu juga, Riko dan Sila juga mengalami hal yang sama seperti si Sandra sendiri, bahwa bapak dan ibunya, adik dan kakaknya, sekaligus semua tetangga yang ada di sekitar rumahnya itu hilang semua. Yang bahkan Riko dan Sila tidak tahu semua orang itu kemana. Ya udah kita omongin. Apapun kelak. Iya, saat Sandra ingin membicarakan ini semua di dalam kamarnya, tiba-tiba ia pun mengalami kesurupan yang memperlihatkan Sandra di waktu kecil yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang bahkan perempuan itu Sandra tidak dapat mengenalinya. Tanda lahir di paha kiri gue. Oke, ngalangku. Saat si Laras keluar dari kamarnya, ia pun sempat mengingat kembali apa yang dikatakan oleh si Alif tadi, bahwasannya anak keturunan Nyi Roro Kidul itu ada tanda lahirnya di paha kirinya, bahkan tanda lahir itu ada di paha kiri si Sandra sendiri, guys. Maka dari situ si Sandra pun percaya bahwa dia itu keturunan anak dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Mendengar semua itu, teman-teman ini pun tidak percaya dengan semua penjelasan si Sandra itu sendiri. Dan mungkin laut yang ada dalam mimpi lu. Singkat cerita, di keesokan harinya tepat di sekolah, Riko, Sandra, Niko, dan sekaligus si Sila sendiri tidak melihat sama sekali semua murid yang pergi sekolah. Entah apa yang sebenarnya terjadi sehingga Sandra dan Sila pun berpikir bahwa mereka di sini seperti ada di dunia lain. Nggak ada satu orang pun. Kita tuh kayak ada di planet lain, tau nggak? Dari kebingungan dan kecemasan tersebut, Sandra pun memutuskan menelpon Niko dan menyuruhnya untuk berkumpul dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan ini. Dan tiba-tiba Nggak diangkat. kembali lagi ke Riko yang merasa dirinya diikuti oleh seseorang, yang ketika Riko mengabaikannya dan masuk ke dalam WC, dan tiba-tiba oh my god, Riko yang panik bahkan syok parah saat melihat perempuan yang berkerudung di belakangnya tadi, dimana saat Riko berlari keluar, ia pun dikagetkan ketika melihat temannya yang ingin mencarinya. Dari situlah si Riko pun menceritakan apa yang baru saja dilihatnya dan bertanya kepada mereka apa mereka juga mengalami kejadian aneh seperti dirinya. Dan tiba-tiba Ernest? Apa sih, Dik? Gue tuh manusia bukan anjing. Iya, tanpa mereka semua sadari, datanglah si Alif yang memberitahu mereka bahwasannya semua mereka yang ada di sini sudah mati. Ternyata, loh kok bisa mati? Mendengar semua itu, mereka pun tidak percaya dan mencoba menyuruh si Alif untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dari kampung, gue udah sadar bukan manusia. Enggak, gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Dari ketidakpercayaan tersebut, Alif pun mengambil kalungnya dan memperlihatkan semua kejadian dari awal mereka pergi ke desa itu sampai mereka tahu bahwasannya mereka sudah mati. Ternyata guys, si Sandra, si Niko, si Riko, dan bahkan si Sila pas jatuh di hutan tadi, ternyata ada ada kelanjutannya guys, bahkan mereka tadi itu sudah mati gitu kan. Maka dari itu kesimpulannya adalah saat mereka pulang ke rumahnya tadi, itu bukan mayat aslinya guys, ya melainkan adalah roh mereka sendiri. Setelah semuanya sudah terbukti bahwasannya mereka di sini sudah benar-benar mati, Alif pun kembali memakai kalungnya dan menyuruh mereka untuk pergi dan dan mengikhlaskan karena mereka di sini adalah pengikut Nyi Roro Kidul itu sendiri, guys.
Dan setelah itu mereka tadi pun langsung mengikuti di mana Nyi Roro Kidul itu pergi guys. Lalu film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Ya menurut Oji, ya Oji pertama nonton gitu kan, tuh biasa aja sih. Tapi ketika Oji mengikuti alur ceritanya lebih dalam lagi, loh kok aneh seperti ini gitu ya. Ada seramnya juga sih gitu. Oke guys, gitu aja penyampaian hari ini. Semoga kalian yang ada di rumah terhibur banget dengan apa yang Oji sampaikan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, like, comment, and share videonya guys. Ingat ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, dan saya Oji Srepet mau cabut dulu. Bye-bye. Only